Dan buat yang masih penasaran ya, kira-kira kapan nih kelompok ini bakal berhenti ngurusin ijazah Pak Jokowi? Ya kata netizen sih mungkin masih 20 tahun lagi guys, masih belum selesai gitu ya. Soalnya masih ada ijazah Kaesang, Kahiyang, dan juga Jan Etes yang belum mereka persoalkan. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Guys, belakangan ini Tifa lagi ngomongin soal ijazah Ibu Iriana. Katanya Ibu Iriana ini pernah kuliah di UMS tapi nggak sampai lulus. Lah, emang siapa yang bilang Bu Iriana ini lulus UMS guys? Dari awal nggak pernah ada pernyataan resmi kayak gitu. Jadi kenapa malah dijadikan bahan curiga nih? Kalau mau ngomong soal data, coba dicek dulu nih. Karena menurut info, Ibu Iriana ini memang pernah kuliah di UMS, tapi gelar sarjana ekonominya beliau dapat dari STI Surakarta, yang sekarang dikenal sebagai STIS, dan gelar Magister Manajemen atau MM ini dari Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Surakarta. Jadi semua itu disebut dalam beberapa sumber guys, meskipun belum ada klarifikasi resmi nih dari pihak kampus ataupun Bu Iriana langsung ya. Jadi sebelum buru-buru bikin narasi seolah-olah ada yang disembunyikan, mending periksa dulu deh faktanya ya buat Dokter Tifa ini. Karena kalau soal ngomong dan menuduh ini emang jadinya malah fitnah guys. Dan jangan terlalu cepat percaya dengan info setengah mateng ya, apalagi kalau sumbernya dari Dokter Tifa dan kawan-kawannya. Dan lagi, apa sebenarnya peran Bu Iriana ini ya yang dianggap menguntungkan atau bahkan merugikan mereka nih? Sampai-sampai harus dibawa-bawa. Dari dulu Bu Iriana ini nggak pernah loh ikut cawe-cawe politik ataupun bikin gaduh sama sekali. Tapi entah kenapa setiap kali kehabisan bahan, nama Bu Iriana ini selalu diseret-seret sama kelompok RRT ini. Kenapa ya guys? Dan coba kalian lihat nih, perhatikan pernyataan atau kata-kata dari Dokter Tifa di video berikut ini. Ini dia. Beliau ini dosen UMS, ya dosen UMS yang katanya Bu Iriana itu, ya Bu Iriana itu menyatakan pernah jadi mahasiswa UMS, ya tapi tidak lulus. Ya, setahu kami tidak. Setahu ya. Sekarang kok ada MM-nya? Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Di GOW STIE. STIE ya katanya di situ. Itu namanya gelar mundut. Orang Jawa bilang itu gelar mundut. Gelar mundut itu Malah beli. dianggap Seperti gelar ngambil doang. Ya pernah ya ya. Seperti- Katanya ada tapi tidak setahu saya tidak lulus. Dari dosen teman-teman dosen ini data mengatakan tidak lulus loh. Ya, jadi ini harus dicari. Data lengkap. Ya, harus diverifikasi sama Bu Iriana sendiri ya. Karena Bu Iriana itu di dalam sebuah acara itu menggunakan gelar SE dan MM. SE-nya katanya dari UMS. Nah, ini dosen UMS nih. Dari teman-teman dosen UMS menyatakan Bu Iriana itu nggak ada. Ya, Belum setahun. lulus. Kalau mahasiswa UMS cuma dia ekonomi. Saya kan Pak Jogja belum ada. Oke, jadi kalau kalian dengerin tadi gitu guys, dari kelompok berempat ini ada salah satu yang bilang itu gelar dari STI, bukan dari UMS. Ya memang kalau UMS belum lulus, tidak lulus waktu itu Bu Iriana di UMS. Jadi sesuai dengan yang dikatakan dosen ini, emang nggak lulus di UMS. Tapi seolah-olah di framing seakan-akan itu dapat gelar padahal nggak lulus. Padahal Bu Iriana ini dapat gelar itu ya karena kuliah di tempat lain, seperti yang disebutkan sendiri oleh salah satu kelompok dari Bu Dokter Tifa ini, bahwa Bu Iriana ini melanjutkan kuliahnya di STI guys, yang sekarang jadi STIS gitu. Dan ya memang seperti inilah ya gaya bicara dari Dokter Tifa dan teman-temannya, selalu mencoba untuk memframing bahwa ada sesuatu yang hal yang aneh atau janggal atau yang diumpet-umpetin seakan-akan gitu ya dari Pak Jokowi dan keluarganya. Padahal ya nggak seperti itu kenyataannya guys. Dan berikut ini kita akan dengarkan omelan ya dari netizen atau dari mak-mak berikut ini kepada atau ditujukan kepada Dokter Tifa gitu ya, karena pernyataannya soal Bu Iriana ini yang katanya nggak lulus dari UMS. Kita lihat videonya, ini dia. Kan pernah jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. Aduh, sama ini orang nih
Udah deh dokter Tifa, daripada lu nggak laku jadi dokter ya di Indonesia dan job desk lu cuman begini-begini doang, nyebar-nyebar hoax, bilang gini bilang gitu, udah mempermasalahkan dari ijazah Pak Jokowi, terus Gibran, sekarang Ibu Iriana, sampai tadi pagi gua ngeliat video lu datang ke makam keluarganya Pak Jokowi, lu bilang ada keganjilan juga. Ampun. Udah deh, mending lu jadi TKW aja, jadi TKW ya, berguna bagi bangsa dan negara, menghasilkan devisa, iya, guys. halal juga. Ih, heran ini orang, terbuat dari tanah apa sih ini orang? Tanah Tanah sengketa mungkin. sengketa apa tanah kuburan? Kayaknya dua-duanya deh, collab tanah sengketa sama tanah kuburan. Oke, jadi berasa ditampolin ya sama ibu-ibu ini guys. Dan dia bilang kalau misalnya jadi dokter nggak laku ya mending jadi TKW aja gitu guys. Saran ya dari netizen ini, siapa tahu mau dipakai tuh sama dokter Tifa. Dan berikut ini kita akan dengarkan kembali ya komentar dari netizen yang juga menanggapi soal pernyataan atau tuduhan nih dari dokter Tifa ya, yang katanya Bu Iriana ini nggak lulus dari UMS. Kita lihat videonya, ini dia. Bu Iriana itu pernah menyatakan pernah jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. Ini kasus bakalan nggak siap-siap ini sampai mungkin 20 tahun lagi nggak akan siap. Karena habis ini kayaknya 20 tahun lagi. pasti berlanjut ke ijazahnya Kaisang. Belum tuntas nanti mereka nggak berhasil ke ijazahnya Kaisang, mereka ke ijazahnya Kahiyang. Nggak dapat juga bukti nanti mereka lagi ke ijazahnya Jan Etes. Atau sebelum ke Jan Etes ke istri-istrinya lah, istrinya Gibran atau istrinya Kaisang atau Bobi Nasution. Pasti mereka nanti ini satu-satu ijazahnya pelan-pelan ditelusuri sama mereka. Karena ini proyek besar, kalau misalnya Jokowi jatuh atau Gibran jatuh, luar biasa mereka dapat ini. Kita sabarlah, sebagai pemirsa kita sabar supaya nanti kita lihat kelanjutan sampai nanti ijazahnya Jan Etes juga ditelusuri. Atau mungkin sebentar lagi, dibilang Jan Etes pasti nggak tamat kuliah. Padahal Jan Etes sekarang masih SD. Bisa jadi. Oke, jadi seperti itu guys ya. Dia tuh justru mengomentari soal proyek besar nih yang katanya sedang dilakukan dokter Tifa dan teman-temannya ya. Yang katanya kayaknya nggak bakalan berhenti sampai di sini aja, nggak akan berhenti sampai di ijazahnya Bu Iriana aja, karena nanti masih ada Kaisang, masih ada Kahiyang dan istrinya Kaisang, istrinya Gibran juga, bahkan suaminya Kahiyang gitu, masih banyak nanti yang bisa diusut guys. Dan ya seperti yang dibilang oleh netizen ini, karena ini proyek besar jadi mungkin ya akan berlanjut sampai mungkin 20 tahun ke depan, dan ini sangat memuakan ya guys. Dan berikut ini kita akan dengarkan komentar dari netizen yang terakhir. Dia ada komentar yang menarik nih guys, kita dengarkan ya videonya. Ini dia. Ini dosen UMS. Ya, dosen UMS yang katanya Oh, ibu-ibu ini yang kemarin ini menghafal teks itu ya, sebelum demo itu ya. Ketahuan ya Terlihat guys. banget ya. Terlihat banget bayaran untuk bikin gaduh negeri ini. Ya, untuk bikin gaduh negeri ini. Saya heran aja ini sama Tifa ini. Ini bayarannya yang paling gede kayaknya. Kayaknya Tifa, ya. Roy Suryo, Rismon, ya, ini paling gede nih kayaknya bayarannya. Terus nyerangnya cuma Pak Jokowi, ya, katanya peneliti, tapi yang diteliti keluarganya Pak Jokowi terus. Pertama, isu ijazah palsu sudah dibuktikan di Bareskrim, ya. Dosennya UGM juga mengklarifikasi, tapi tidak diterima. Enggak, yang pengen kalian, ya, yang pengen kalian harapkan dari Pak Jokowi itu apa sih sebetulnya? Matamu tuh lihat ya, buka lebar-lebar matamu itu semua. Jangan picik terus. 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ya. Belum ada yang ngalahin infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi. Ya. Coba kalian lihat 10 tahun sebelumnya, presiden-presiden sebelumnya, apa yang ditinggalkan buat negara. Kalau masalah hutang banyak, presiden sebelum-sebelumnya udah banyak utangnya. Pak Jokowi sudah ditinggalin hutang banyak, tapi pembangunannya, pemasukannya yang mengalahkan Pak Jokowi belum ada. Coba rekam jejaknya kalian lihat. Pak Tifa, jangan karena kamu ya bilang-bilain Anies, yang bilang-bilain Anies yang sudah jelas-jelas
cuman pinternya merangkai kata. Kamu lihat rekam jejaknya Anies selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejaknya apa? Anggaran pulpen, anggaran lem iPhone, ya, anggaran patung mesum. Coba, itu masuk akal nggak? Iya, Coba guys. bolo-bolo semua. Yang pengen manusia-manusia biadab ini, yang bikin gaduh negara ini, cepat dipenjara, komen di sini. Ya. Karena apa? Karena apa saya ngomong biar cepat dipenjara? Dia penyebar fitnah. Iya. Selain itu, ya, dia mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Fitnah sana sini. Coba, yang setuju biar gerumbulan ya Tipa CS ini di penjara, komen di sini. Saya muak lama-lama lihat wanita ini. Oke guys, jadi seperti itu ya komentar dari netizen ini, dimana dia mengatakan bahwa loh ini bukannya ibu-ibu yang waktu itu ngafalin teks buat orasi ya. Ya memang itu kan kelompok dari Dokter Tifa sendiri gitu ya. Dan lagi-lagi ya orang-orang ini aja, di lingkaran ini aja yang selalu bikin ribut, bikin gaduh dan fitnah sana sini guys. Dan netizen sampai bilang gitu ya, daripada jadi dokter nggak laku dan kerjaannya cuma nyebar hoax tiap hari, mending sekalian aja jadi TKW guys. Setidaknya kan bisa disebut sebagai pahlawan devisa negara ya, bukan biang kisruh negara gitu. Dan buat yang masih penasaran ya kira-kira kapan nih kelompok ini bakal berhenti ngurusin ijazah Pak Jokowi? Ya kata netizen sih mungkin masih 20 tahun lagi guys, masih belum selesai gitu ya. Soalnya masih ada ijazah Kaesang, Kahiyang dan juga Jan Etes yang belum mereka persoalkan. Jadi lucunya makin lama mereka ribut nih, makin kelihatan siapa yang sebenarnya pakai logika dan siapa yang cuma bunyi aja guys. Kalian bisa nilai sendiri lah gimana dengan kata-kata Tifa tadi ya yang mengatakan seolah-olah Bu Irian ini nggak lulus tapi dapat gelar. Padahal memang nggak kuliah di UMS gitu loh. Dan gimana nih guys menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!